Menteri Sosial Juliari P. Batubara datang ke gedung KPK sekitar pukul 3 dini hari. Juliari datang dengan dikawal oleh petugas dari KPK dan kepolisian bersama sejumlah staf dari Kemensos. Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto resmi memakai rompi oranye khas tahanan KPK. Dengan kawalan ketat iring-iringan mobil KPK, Setia Novanto tiba di Gedung Merah Putih pukul 23:40 waktu Indonesia Barat. Sorotan berikutnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menahan 12 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang Sicincin di Sumatera Barat. Dalam proyek strategis nasional ini, para pelaku menyebabkan kerugian negara senilai 28 miliar rupiah. Kita sering sekali mendengar kata korupsi. Tapi kalian tahu nggak nih apa artinya korupsi? Coba kalian jelasin dalam satu kata. Curang, kriminal, ngeselin, menyengsarakan, dan jahat bagi masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berbagai pihak. mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Dari orang yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan tinggi. Korupsi bisa dilakukan dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Seperti misalnya beli gorengan 5, tapi bayarnya cuma 2. Bahkan saat mencontek dalam ujian juga termasuk nih. Pernah nggak nih kalian minta uang buat beli buku tapi ternyata uangnya digunakan untuk belanja? Halo mah, boleh minta uang? 2 juta aja buat beli buku. Boleh? Makasih mah. Atau mungkin kalian juga pernah diam-diam dari dompet orang tua, terus kalian ambil uangnya buat beli jajan. Nah, semua peristiwa tadi termasuk dalam contoh korupsi loh. Tapi itu semua belum seberapanya ya. Tapi kalau kalian udah dewasa, kalian akan tahu sendiri luar biasanya sistem hukum di Indonesia yang menyebabkan banyaknya kasus korupsi. Solusinya adalah dengan menghargai orang lain dan selalu berbuat jujur. Kalau misal kalian lihat teman kalian tidak jujur, bisa tuh kalian tegur. Atau mungkin misalnya kalian lihat saudara kalian lagi ngambil uang di dompet orang tua tanpa izin, bisa langsung kalian ingetin aja. Walaupun hukum di Indonesia semakin miris, kita tidak boleh tergoda dengan hal tersebut. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memperjuangkan hak-hak kita. Jangan sampai hak yang kita miliki diambil orang lain. Kita harus selalu mengingatkan dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan ketika haknya diambil. Jadikan kekurangan yang ada di sistem hukum Indonesia menjadi batu pijakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siapa tahu di masa depan nanti kalian bisa memperbaiki sistem hukum di Indonesia agar kasus korupsi tidak terjadi lagi. Mari kita berubah menjadi lebih baik, mulai dari diri sendiri. Hal terkecil Dan dari sekarang, kamu berani berbuat jujur, itu hebat.